ada Marsha-Marsha yang lain. Halo teman-teman dimanapun berada, kembali bersama gua Hatim Maulana Arsya. Teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Salam satu anugerah. Teman-teman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini gua akan mengupas tuntas tentang sosok Marsha dan Marsha yang lain. Artinya Marsha itu bukan hanya satu sosok saja. Seperti apa? Nah, sebelum gua kupas tuntas, di video sebelumnya gua sudah menjelaskan tentang di mana Marsha, yaitu sahabat gaib Frisley Herlin, di mana Marsha itu berada sekarang. Apakah sudah berada di surga? Apakah sudah berada di alam arwah? Apakah sudah berada di alam kubur? Atau Marsha masih ada di dekat dan di sekitar atau di sekeliling Frisley Herlin? Dan video yang sebelumnya juga sudah gua kupas tuntas tentang sosok Marsha. Apakah Marsha itu adalah sosok arwah, atau Marsha itu adalah sosok jin, atau bahkan Marsha itu adalah sosok yang lain? Sudah gua kupas tuntas dengan secara jelas dan menegaskan bahwa Marsha bukan sosok arwah, Marsha bukan sosok jin, tetapi Marsha adalah sosok zat. Di video sebelumnya sudah gua kupas tuntas. Nah, teman-teman dimanapun berada, pada kesempatan kali ini, di video kita kali ini, gua akan menjelaskan bahwa sosok-sosok seperti Marsha ini bukan satu saja, bukan Marsha yang dekat atau teman gaibnya Frisley Herlin. Tidak, bahkan sangat banyak sosok Marsha yang lain. Di Lawang Sewu contohnya, di kota Semarang itu ada sosok Marsha, sosok zat arwah seperti Marsha yang memiliki sel genetika Belanda. Atau bahkan praktisi supranatural atau para dukun, para kiai, para anak-anak indigo yang lain, mereka juga memiliki sosok seperti Marsha. Sosok yang hiperaktif atau sosok dari zat arwah. Bahkan banyak sekali para dukun, ya, para praktisi, mereka menggunakan sosok arwah seperti Marsha ini untuk dijadikan penyerangan gaib atau dijadikan bahan media kejahatan gaib. Ini yang perlu gua tegaskan. Jadi hal yang lumrah dan juga hal yang biasa kalau sosok zat arwah itu begitu banyak. Akan tetapi Marshanya Frisley Herlin ini adalah sosok yang istimewa dan juga sosok yang kebetulan terkenal karena dikenalkan oleh Frisley Herlin yang pada hari ini menjadi hak patennya gaya kultural atau tema gaib yang dibawakan oleh Frisley Herlin. Padahal di luar sana banyak anak-anak indigo, praktisi-praktisi supranatural, praktisi spiritual, para dukun, para kiai. Mereka memiliki sosok Marsha yang lain, dan ini hal yang
sudah tidak aneh menurut gua. Nah, di sini gua perlu tegaskan dan perlu jelaskan dengan secara jelas bahwa secara kesimpulan Marsha itu bukan satu, tetapi ada Marsha yang lain yang berkeliaran di dunia ini. Zat-zat arwah yang penasaran atau yang bergentayangan yang belum menyatu dengan arwah di alam arwahnya. Jadi sosok mereka itu adalah sosok yang dulunya meninggal dunia dan arwahnya kembali kepada alam arwah, akan tetapi zatnya atau serpihan-serpihan arwah ini ada yang tertinggal di dunia. Nah, teman-teman dimanapun berada, gue sedang tidak menjelaskan dari mana zat ini, terus seperti apa. Nanti gue kupas tuntas di video berikutnya tentang zat, khusus tentang zat. Kenapa bisa ada zat? Seperti apa zat itu? Energinya seperti apa? Gimana cara membedakan zat dengan arwah? Gimana cara membedakan zat dengan jin? Nanti gua kupas tuntas di video berikutnya. Teman-teman dimanapun berada, perlu diketahui bahwa pada hari ini gua juga sering ya di dunia nyata ini bahkan pernah berkomunikasi dengan sosok seperti Marsha atau sosok zat arwah. Nah, di video yang lama, video gua, konten gua itu tentang cinta segitiga yang berujung tragis, judulnya. Cinta segitiga yang berujung tragis. Itu konten gua tentang zat arwah seperti Marsha sebenarnya. Pada waktu itu gua melakukan sebuah investigasi, terus gua berkomunikasi dengan beliau, ya zat arwah, tetapi namanya berbeda. Gua memanggil beliau Kak Suningsih, bukan Marsha. Bahkan banyak zat-zat arwah yang lain yang pernah gua temui seperti sosok Marsha, atau ada sel darah genetika dari Belandanya. Bahkan sosok Marsha ini bukan hanya yang memiliki sel genetika dari Belanda, tidak. Ada juga sel genetikanya dari keturunan Tionghoa, terus keturunan dari Eropa, keturunan dari Timur, Arab dan sebagainya. Banyak. Jadi sosok seperti Marsha, teman-teman dimanapun berada, tolong dengarkan apa yang gue sampaikan. Bahwa sosok Marsha tidak harus identik dengan orang yang dulunya memiliki keturunan dari Belanda. Tidak. Tapi banyak keturunan-keturunan dari etnis lain atau dari ras lain, suku bangsa yang lain pun banyak sekali sosok-sosok zat arwah seperti Marsha. Jadi, teman-teman dimanapun berada, seperti itulah penjelasan gua tentang Marsha, sahabat gaibnya Frisley Herlin, dan Marsha yang lain. Secara kesimpulan penjelasan gua ini yaitu bahwa sosok seperti Marsha itu bukan hal yang lumrah lagi, bukan hal yang aneh lagi di dunia metafisika sebenarnya. Karena dari dulu sosok seperti ini identik dengan dunia gaib. Jadi bagi mereka yang memiliki kemampuan, yang memiliki seperti indera keenam, mata batin, cakra ajna, atau anak-anak indigo, terus para praktisi, mereka sebenarnya berteman dengan zat arwah. Jadi bukan hanya Marsha dan Frisley Herlin, tetapi banyak orang-orang di luar sana, anak-anak indigo ya, yang tidak terekspos media, mereka juga berteman dengan sosok Marsha. Sekian dari gua, itu penjelasan dari gua, dan di video berikutnya akan gua jelaskan tentang tulang belulang yang ditemukan oleh Marsha
tulangnya Frisly, apakah itu tulang beneran atau itu hanya tulang biasa, tulang orang lain, bukan tulangnya Marsha. Terus seperti apa cara membedakannya, energinya, aromanya, dan kenapa kok Marsha bisa hilang? Nah, nanti gue jelaskan di video berikutnya. Sekian dari gua Hatim Maulana Arsya. Sampai jumpa kembali.